Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Nah, kembali lagi bersama saya. Pada kali ini saya akan membagikan mengenai tips belajar menghadapi ujian sekolah. Nah, sebelum ujian sekolah, kita harus belajar yang rajin agar kita nanti mendapatkan nilai yang sesuai. Nah, pertama yang harus dilakukan yaitu buatlah jadwal belajar rutin. Membuat jadwal ini tidak hanya ketika akan menghadapi ulangan saja ya teman-teman. Jadi kita setiap hari harus membuat jadwal rutin. Semisal kita membuat jadwal belajar yaitu ketika di waktu luang. Contohnya ketika mulai jam 6 malam sampai jam 8 malam. Nah, namun pada waktu itu kita harus setiap hari belajar pada waktu itu. Tidak boleh kita hanya satu kali belajar saja. Yang kedua yaitu rajinlah belajar. Nah, setelah kita membuat jadwal, kita harus rajin belajar. Dan percuma saja kita buat jadwal namun tidak dilakukan. Maka ketika kita sudah membuat jadwal, kita harus belajar juga agar kita bisa memahami materi yang akan diujikan pada ujian sekolah. Selanjutnya yaitu menjaga kesehatan. Menjaga kesehatan ini sangat perlu ya teman-teman. Jadi ketika badan kita sehat, maka pikiran kita juga akan sehat dan mudah menerima materi maupun belajar materi. Yang selanjutnya yaitu tenang dan tidak perlu panik. Nah, kebanyakan dari teman-teman pasti ketika akan menghadapi ujian sekolah tersirat perasaan yang takut atau panik bagaimana nanti dan bagaimana itu tidak perlu. Jadi kita harus tenang dan tidak perlu panik. Tenang itu karena kita sudah belajar dan kita yakin bahwa kita bisa mengerjakan ujian. Yang selanjutnya adalah istirahat yang cukup. Nah, setelah itu adalah istirahat yang cukup. Jadi ketika waktunya istirahat, kita juga harus istirahat. Contohnya seperti tidur siang, dan ketika malam kita tidak boleh terlalu malam ketika tidur. Itu juga akan mengganggu kesehatan kita. Selanjutnya yaitu buatlah rangkuman. Nah, ini adalah cara yang paling jitu ya teman-teman. Jadi ketika kita sudah membuat rangkuman, kita tidak perlu membaca semua materi yang ada di buku pelajaran. Jadi cukup kita membaca rangkuman yang telah kita buat. Nah, rangkuman ini bisa berisi tentang topik-topik penting pada pembelajaran atau hal-hal yang penting pada pembelajaran. Jadi tidak semua dipelajari, jadi yang dikira penting saja yang ditulis dalam sebuah rangkuman. Nah, yang terakhir adalah berdoa. Setelah kita berusaha dari yang awal tadi sampai yang akhir, maka yang terakhir kali adalah berdoa. Karena apa? Ketika kita berusaha namun tidak berdoa, maka sama saja hasilnya tidak akan maksimal. Namun sebaliknya, jika kita hanya berdoa saja namun kita tidak mau berusaha, nah hasilnya juga akan tidak maksimal. Maka dari itu kita harus mengimbangi keduanya. Kita juga harus berusaha dan harus berdoa agar mendapatkan hasil yang sesuai dengan apa yang kita usahakan. Karena hasil tidak akan mengkhianati sebuah usaha. Nah, semoga bermanfaat ya teman-teman. Apabila ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.